Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Fitriana, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi uang dan fungsi-fungsi uang. Definisi uang adalah uang sebagai alat tukar barang dan jasa serta kekayaan barang dan untuk membayar utang. Fungsi uang ada dua, yaitu yang pertama fungsi asli, medium of change atau sebagai alat tukar, unit of account sebagai satuan hitung, store of value sebagai penyimpanan nilai. Yang kedua yaitu fungsi turunan, sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat menimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan, sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Saya Novita Diana Khalifa akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dari uang. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Ketika jumlah dari populasi manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, maka kegiatan dan interaksi manusia pun semakin berkembang. Kebutuhan manusia pun juga semakin bertambah dari waktu ke waktu. Lalu muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi. Sejak saat itu, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak saat itu terjadilah tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Kemudian, periode ini disebut dengan zaman barter. Namun, barter di sini dinilai memiliki kekurangan, yaitu dengan adanya perbedaan nilai dari barang, sehingga syarat terjadinya barter tidak termenuhi. Oleh karena itu, perlu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut dengan uang. Uang pertama kali muncul dan dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah dari waktu ke waktu. Dari sinilah uang kemudian dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau juga disebut dengan uang kredit. Uang barang yaitu alat tukar yang bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. Antara lain, yang pertama, adanya suatu kelangkaan. Yang kedua, adanya daya tahan, dan ketiga, adanya nilai yang tinggi. Kelemahan dari uang barang ini juga yaitu tidak memiliki pecahan, jadi sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian ada pilihan yang jatuh yaitu pada logam mulia seperti emas dan perak. Kelebihan emas dan perak ini dapat dipecah menjadi beberapa bagian kecil dan juga tidak mudah rusak dan kusut. Yang kedua ada uang kertas. Beberapa keuntungan yang dapat digunakan yang dimiliki oleh uang kertas yaitu mudah dalam dipecah-pecah, mudah dalam disimpan. Namun uang kertas ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar karena dibuat dari kertas yang sangat rawan untuk rusak ataupun sobek. Yang ketiga ada uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini memiliki kelebihan yaitu dapat dilacak apabila uang tersebut hilang. Yang kedua dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah. Yang ketiga dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi yang diinginkan. Sekian sejarah dari perkembangan uang. Saya Yuliana Dewi Sartika Nasution akan menjelaskan pandangan Islam mengenai uang. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang. Uang bukan kapital atau modal.
Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Ahmad Hasan menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada yang disebut dengan uang. Adapun istilah fulus, uang tembaga, istilah itu hanya digunakan sebagai alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang sebagai flow konsep. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Islam bahwa uang adalah flow konsep dan kapital adalah stok konsep. Semakin cepat perputaran uang akan semakin baik. Misalnya seperti contoh pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir disebut sebagai uang, sedangkan apabila air itu mengendap maka disebut sebagai kapital. Wadah tempat mengendapnya adalah private goods. Uang seperti air, apabila air atau uang dialirkan, maka air atau uang tersebut akan bersih dan sehat bagi ekonomi. Apabila air atau uang dibiarkan mengendap dalam suatu tempat atau menimbun uang, maka air tersebut akan keruh atau kotor. Saving harus diinvestasikan ke sektor real. Apabila tidak, maka bukan saja tidak mendapat return, tetapi juga akan dikenakan zakat. Uang sebagai public goods. Ciri dari public goods adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh jalan raya. Jalan raya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Akan tetapi masyarakat yang memiliki kendaraan berpeluang lebih besar dalam memanfaatkan jalan raya tersebut dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Begitu pula dengan uang. Sebagai public goods, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh orang yang lebih kaya. Hal ini bukan karena simpanan mereka di bank, tetapi karena aset mereka seperti rumah, mobil, saham, dan lain-lain yang digunakan di sektor produksi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi orang tersebut untuk mendapat lebih banyak uang. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pandangan tokoh Islam mengenai uang, yakni menurut Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa uang adalah sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan juga uang bukan merupakan suatu komoditi. Menurut beliau, Imam Al-Ghazali, uang diibaratkan seperti halnya cermin yang tidak mempunyai warna. Dalam istilah ekonomi klasik dapat disimpulkan bahwa uang tidak bisa memberikan suatu kegunaan atau manfaat, melainkan jika untuk membeli suatu barang, maka barang itulah yang akan memberikan manfaat ataupun kegunaan.